Pemikiran ekonomi Islam abad kedua sampai 6 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi menurut Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Zaidi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 154 Hijriah di kota Hara Khurasan sebelah barat laut Afghanistan dan wafat di Mekah tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid menulis kitab Al-Amwal yang banyak membahas tentang keuangan publik. Secara keseluruhan, buku ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid di bidang keuangan sangat instruktif. Buku ini dapat menjadi referensi bagi negara dalam konteks makro, tetapi juga bagi masyarakat dalam konteks mikro. Filosofi hukum dari sistem ekonomi. Abu Ubaid dalam Al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Dikotomi Baduy Urban. Di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu negara Islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Kaum Baduy tidak memberikan kontribusi sebesar yang dilakukan kaum urban, sehingga tidak dapat memperoleh manfaat dari pendapatan fai sebanyak kaum urban. Kepemilikan publik. Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima atau tanaman pribadi. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu menurut Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Qani Al-Andalusi. Ia lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol, dan wafat pada tahun 289 Hijriah. Kitab Ahkam Al-Suq adalah karya Yahya bin Umar yang membahas tentang persoalan ekonomi yang dihasilkan dialektika dengan lingkungannya yang berasal dari benua Afrika dan merupakan tempat yang mempunyai institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 Hijriah.
Isi kitab ini merupakan penjelasan dari jawaban kedua persoalan. Yang pertama yaitu tentang hukum secara perdagangan suatu wilayah, tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran. Pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin menjual barang atau jasa dan orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa yang datang secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu memiliki tempat bagi eksistensinya. Yang kedua yaitu peranan negara dalam regulasi pasar. Menurutnya, peranan negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu pembentukan pasar. Ada 2 hal yang memperbolehkan pemerintah melakukan investasi terhadap regulasi pasar, yaitu yang pertama, para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, dan yang kedua, sebagian pedagang melakukan praktik siyasah al-iqra atau banting harga. Dan yang terakhir yaitu pembentukan harga. Pandangan dari Yahya bin Umar dalam pembentukan harga dapat diklarifikasikan kepada 2 jenis utama. Yang pertama, pembentukan harga pasar dengan kualifikasi ideal. Dalam kondisi ini, investasi negara dalam menentukan harga tidak diperlukan. Dan yang kedua, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar. Pemikiran Al-Mawardi. Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habibi Al-Mawardi Al-Bashri Al-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah. Al-Mawardi meninggal pada awal tahun 450 Hijriah di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. Dalam Al-Hawi Al-Kabid, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Wilayah Al-Diniyah, Al-Mawardi banyak mengutarakan tentang sistem pemerintahan dan administrasi, seperti hak dan kewajiban pengusaha terhadap rakyatnya. Negara dan aktivitas ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi. Dua, perpajakan. Pembelanjaan publik seperti perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Penilaian atas karaj harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Baiklah, kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu yang pertama, pemikir Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan pertanian. Yang kedua, pemikiran Yahya bin Umar adalah intervensi pemerintah dalam penentuan harga, ihtikar, dan siyasah al-iqra. Yang ketiga, menurut Al-Mawardi, hubungan negara dan kegiatan ekonomi yaitu pembentukan imamah, penyediaan infrastruktur, memenuhi kebutuhan dasar, mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan layanan publik.